Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di ruangan pertemuan kita ini untuk melaksanakan sebuah kegiatan kita, kami dari JGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, yaitu dalam bentuk aksi nyata modul 1.4 yang nantinya akan disosialisasikan kepada Bapak Ibu di SMA Negeri 2 Lintaupu ini. Kemudian selawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad dan wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 9 di Kabupaten Tanah Datar, SMA Negeri 2 Lintaupu, Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata 1.4 yang kami muliakan. Untuk membantu, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang terhormat, kita dibagi 3 sesi di sini. Yang pertama sesi 1 yang akan disampaikan oleh JGP kita Bapak Oki Nofriandra Eskom MPDT. Kemudian yang sesi kedua nanti oleh Ibu Rini Petra SPDI. Kemudian di sesi ketiga dari kami sendiri yaitu Adri Jemati SPDI MPD. Jadi Bapak dan Ibu, marilah kita mulai sesi pertama dari Bapak Oki Nofriandra SPDT MPD. Kepada Bapak Oki dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Adri, dan Buber, yang terhormat seluruh Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada hari ini untuk mendengarkan paparan untuk kami bisa berbagi pemahaman mengenai budaya positif. Nah, pada sesi kali ini, yang pertama akan disampaikan mengenai paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana sebenarnya kita membentuk disiplin positif itu di sekolah khususnya. Sebelum kita lanjut ke paparan mengenai disiplin positif, mungkin ada baiknya kita melihat dulu sebuah video mengenai bagaimana kita sebenarnya melihat anak-anak yang terkadang kita tidak mengetahui yang sebenarnya. Jadi mungkin bisa menginspirasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam undang-undang pendidikan kita, itu pada standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran terjadi yang berpihak kepada murid.
gunakan, berjuang. Itu saya sajalah yang di fotonya. Ya, keyakinan keras. Kita masuk ke keyakinan keras. Ya, segitiga terakhir. Nampak apa, Ibu? Berarti kalau nampak luar biasa kan ya? Nampak? Nampak itu tidak ya? Bapak Ibu tadi karena ini kecil itu di WA tadi sudah dikirim ya Pak Dodi ya. Yang pertama itu keyakinan kelas. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Yang kita bahas. Kenapa tidak peraturan sih? Dia ada peraturan atau keyakinan kan? Kita sering di dalam kelas itu membuat peraturan. Bagaimana seharusnya di sini dikatakan keyakinan kelas. Kenapa enggak peraturan kelas? Kenapa kira-kira Pak Ibu? Karena kita harus yakin pada siswa. Kenapa benar? Di bab ini kita kesiannya banyak lagi dari tadi teori-teori sudah kan? Kenapa harus keyakinan? Yang bisa dilakukan, bisa dipertanggungjawabkan, Yang bisa. aturan lebih luas, lebih bisa jadi tidak bisa dilakukan tapi ada dalam masyarakat. Itu ada keyakinan, itu memang hal-hal yang mungkin mereka akan bisa lakukan. Ya, kita kasih aplaus pada Bu Rita. Keyakinan. Tadi dikatakan kenapa keyakinan? Karena keyakinan itu tadi kita belajar motivasi dari Koki tadi bahwasanya ada motivasi itu ekstrinsik, ada intrinsik. Keyakinan ini terletak dia kepada motivasi intrinsik, bagi dari dalam diri yang menghujam kepada seorang siswa kita itu. Jadi seperti sampaikan berita tadi, ada yang nampak, ada yang nyata. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Halo. Semangat Pak. Hai. Hai. Halo, hai. Nyambung ya. Ya. Bapak Ibu kita masuk pada selanjutnya peraturan. Mengenai kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker contoh kan? Kenapa kita harus menggunakan masker ketika kabut seperti ini, kemudian ketika kita COVID-19, kenapa ada peraturan memakai masker? Itu kan peraturan. Dilarikannya kepada keyakinan itu adalah agar menjaga Kesehatan. berarti menjaga kesehatan. Nah, intinya Bapak Ibu tidak akan kita perpanjang di sini bahwasannya yang dikatakan keyakinan itu bagaimana kita membuat sebuah positif, ya, mempositifkan keyakinan yang bernada negatif, itu yang disebut dengan sebuah keyakinan itu. Bapak Ibu, dalam hal ini kita lihat membuat sebuah keyakinan kelas ada tahapannya. Boleh dilihat di pertama lihat daftar kebajikan ya, bukan kebijakan, kebajikan yang telah disusun bersama. Contoh pada lembar ada di bawah nanti. Berarti di dalam lokal itu Bapak Ibu kita memunculkan bersama siswa-siswa kita itu adalah kebajikan. Kebajikan apa sih yang perlu kita sepakati? Nah, yang pertama. Kemudian tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curahkan dalam bentuk kelompok. Berarti apa? Tentunya tadi kan menjaga kesehatan, kemudian menghargai sesama. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi dalam lokal itu mana yang perlu kita urutkan dari yang tadi? Menghargai orang, menghargai sesama dan lain sebagainya. Kemudian dibuatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau ditempel di dinding. Nah, itu yang keempat. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu keyakinan kelas bersifat
sudah dijawab Bu Rita ya, lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Jadi Pak Ibu, dia keyakinan itu bersifat abstrak. Dia umum, universal. Kalau peraturan tidak boleh ini, dilarang begitu. Itu rasanya tidak boleh ini, dilarang begitu. Itu namanya peraturan. Kalau sini kalimatnya kalimat positif. Jadi bersifat abstrak ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, gitu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dari bawah tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak habis dinding itu ke bawah semuanya oleh peraturan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12-an ke bawah. Dalam keyakinan itu tidak perlu banyak, sebab di sana dia include semua peraturannya kan. Ini nanti dalam keyakinan kelas itu contoh menghargai orang lain. Di sana tidak boleh terlambat, tidak boleh mencolek teman, tidak boleh permisi lama-lama, itu tidak ada di dalamnya keyakinannya. Kemudian selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan curah pendapat. Berarti curah pendapat ini bagi kita wali kelas ataupun juga guru mata pelajaran ini, Bapak Ibu, di awal itu kita membuat kontrak pelajar kan. Tapi kontrak pelajar kita itu kita lihat lagi apakah dia sudah bersifat sebagai keyakinan atau masalahnya peraturan. Nah, itu yang kita tinjau lagi. Jadi itu yang perlu kita perbarui paradigmanya seperti disampaikan oleh komentari kita yang tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada evaluasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada bawah tugas mandiri, bukan untuk kita kerjakan tapi untuk kita lihat saja. Ini tugasnya saya dengan Pak Bukan yang mengerjakan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kembalikan yang 7 juta Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Apa nilai kembalikan? Yang universal tadi. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghargai. Kalau di atas, kembalikan barang ke tempatnya. Menjawab. Kalau tanggung jawab. Ya, sudah mantap Bapak Ibu. Kita kasih aplaus untuk kita bersama dulu. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa tadi menghargai sesama. Kasih sayang. Nah, di bawah dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, warga orang lain dilarang merokok. Kesehatan. Nah, gunakan masker di dalam ini, berjalan di kelas dan koridor. Kita lihat bahwa prosedur pembentukan kelas keyakinan kelas itu. Silakan warga atau murid di sekolah untuk mencurahkan pendapat. Yang kedua, catat masukan-masukan buat di kertas atau poster dan sebagainya hasil dalam pendapatnya. Ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan. Jadi nanti ditulis oleh siswa kita atau oleh kita bersama itu kalimatnya, jadikan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Nanti ini peraturan untuk SD ya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Berarti jangan melari itu yang positifnya berjalan. Silakan berjalan di koridor. Nah, kalau jangan mengheboh gimana? Jangan ribut. Yang positifnya selalu harus tenang dalam belajar. Tuh. Lanjut Bapak Ibu. Tinjau kembali tinjau ulang keyakinan sekolah pada nomor 6 keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Berarti kalau sudah banyak seperti ini, maka kita setuju bersama, maka kita sepakati bersama, maka Anda yakin deal, berarti sudah. Kemudian yang ketujuh, selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh warga kelas itu. Jadi kita lihat, kita pantau di sekitar kita itu, baik pun di sekolah ataupun di lokal kelas kita lihat di sana banyak peraturan dengan
keyakinan, masih berbentuk kalimat negatif kan? Bapak Ibu, keyakinan ini ada contohnya. Setiap satu kelas perlu belajar. Ini kita baca saja di kelas 1 SD, kelas 5, lalu bersikap positif, nasional diri terbaik. Di kelas 7-nya hormat, seperti itu dia buat. Ya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dan dimiliki. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini maksudnya Bapak Ibu yang perlu dinampakkan. Pertama, datang tepat waktu. Yang tak perlu dinampakkan, sering hadir, terlambat. Nah, itu contohnya. Menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tak perlu kita nampakkan, tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian juga dalam bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tak perlu kita nampakkan, tidak mengingatkan guru. Itu salah satu contoh. Kita rasa di bawah, terdengar tidak terdengar. Nah, seperti ini ada di bawahnya Bapak Ibu yang kosong-kosong. Bersikap positif, tampak seperti, tidak tampak seperti itu yang perlu kita isi. Kemudian setiap mengatakan menggunakan tugasnya ada terlihat, terdengar, berlaku. Nah, kita tinggalkan itu sudah paham mungkin kita bersama Bapak Ibu. Kata Ki Hajar Dewantara, beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Berarti yang merdeka kita, orang lain juga merdeka. Ya, mereka. Bapak Ibu, ini tidak bisa kita bahas, mungkin nanti ada bercurah pendapat dan sebagainya. Kita dapat tinggalkan ini di bawah. Lanjut, dia ada tugas guru, tugas murid. Guru apa tugasnya? Murid apa tugasnya? Mengajar. Guru. Murid? Belajar. Dia mendidik, mencoba. Jadi itu bisa kita lihat. Tugas guru bukan menyakiti atau di siswa juga bukan. Nah, ke bawah memaksa kamu untuk belajar. Apakah guru memaksa kamu untuk belajar? Tidak kan? Bukan untuk memaksa kamu untuk belajar. Kalau tugas saya bukan mengeluh, terpaksa dan terpaksa jangan mengeluh. Oke? Ya. Mati. Disambung lagi. Kita masuk ke restitusi Pak Ibu. Itu sudah ya. Segi 3 restitusi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita sebelumnya bahwasanya menyelesaikan masalah itu tadi ada posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagainya. Kemudian ada bagaimana kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan segi 3 restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan, langsung kita ke langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, yaitu semua kita akan melakukan ini terbaik yang bisa lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lanjut ke bawah tentang waktunya. Apa itu menstabilkan identitas? Contoh kata-katanya itu ketika kita memanggil anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita membenarkan ya. Anak berbuat salah itu kan karena kebutuhan anak terpenuhi kan? Seperti sampaikan yang tadi. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika kita memanggil anak, tidak ada manusia yang sempurna benar. Kemudian lagi ada katakan juga, saya juga pernah bertanya salah bentuk apa dulu pernah loh bentuknya. Ini menggali, ya tidaknya dia yang berubah. Kan awak salahnya orang dek kan. Lanjut, Bapak Ibu tidak tertarik jadi siapa yang salah, tapi ingin mencari solusinya. Kita lihat ke bawahnya itu menstabilkan identitas namanya. Berarti jangan anggap hanya dia sendiri aja bersalah dalam dunia ini. Yang lain benar. Lanjut yang ke bawah lagi ya, Bapak Ibu. Kita validasi tindakan mereka yang salah itu. Bagaimana di sana ada kata-kata atau kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu lagi ya. Awak melompat pagar ya, nah tanda itu bisa. Berarti daripada itu kamu bisa. Ya. Nah, jadi berarti oke.
Panjat tebing. Masuk kita yang sudah belum pergi? Belum. Belum itu. Belum. Pakai HP aja Pak. Mati lagi. Nah, kita tunggu sampai itu Bapak Ibu. Halo. Halo. Halo, hai. Sesuai dengan nada suaranya halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Pak Dek lemas. Ya. Lemas. Masih konsentrasi Bapak Ibu. Nanti kalau kita mengantuk ada kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti kebutuhan bisa tadi kan? Ngeri ya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jangan sampai menyimpang gara-gara kemarin. Jangan sampai menyimpang gara-gara kata hati. Belum lagi kita tunggu ya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai dia mau hidup. Mohon maaf karena pada waktu Bapak Ibu seperti di sini hanya satu lagi, setelah itu kita habis lagi kan? Udah oke? Nah, Bapak Ibu yang ketiga, ya, yaitu sesi ketiga menanyakan keyakinan. Dalam pertanyaannya apa tadi? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Berarti kita masuk kepada keyakinan kelas tadi kan? Keyakinan kelas mana yang kita sepakati ini ya? Ya, kemudian juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu segitiga menanyakan keyakinannya. Nah, di sisi ketiga. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebuah contoh kasus ya. Yang pertama ya, Mario Adi tadi terdengar laporan dari guru BK di kantin ya. Dia ngadu kan? Seperti kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Berarti menggali kan? Ada masalah, padahal gurunya tahu nggak? Ada masalah. Yang kedua, Mario Adi, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah terlempar kena wajah Bu Dina. Bu Dina lewat di sana. Ya. Kemudian kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan, Bu Dina itu sekolah. Kata Pak Jangko lagi, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan menunduk. Berarti ada wajah satu salahnya. Nah, kemudian Pak Jangko, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Ada informasi lain selain lempar-lempar tuh? Kata Adi, kami tidak masuk melakukannya, tapi tidak masuk kami dapat tapi tidak sengaja. Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah apa? Kata Bapak itu apakah kalian tahu awak kita ada masalah sekarang? Tahu. Iya Pak. Baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Ya, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk pelukis seperti ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lempar makanan gitu. Seperti itu. Saya lanjut, ya Pak. Jadi Pak Joko, ya Pak, bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang. Nah, jangan orang-orang tinggi dulu kemudian baru kita masuk ke sana. Ya. Sehingga kalian pada masalah ya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Ya Pak. Bagaimana yang belum kalian tunjukkan? Kata Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Kemudian menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Ya, kalian ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Berarti tapi kalian dapat terkena? Iya Pak, berarti dia senang. Nah, jadi itu Bapak Ibu, segitiga restitusi lakukan guru untuk menanyakan pada anak-anak apakah ingin mereka lakukan dan perbaiki situasi atau di sinilah restitusi. Jadi intinya Bapak Ibu, halo. Restitusi tidak kita yang mencarikan solusinya. Restitusi itu dia yang
keluar dari masalahnya sendiri atas bantuan kita. Cobaan hendak nyulai seperti itu kan. Itu gimana lagi? Kalau seperti itu apa masalahnya? Nah, itu kenapa lagi? Jadi Pak Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa kita cerna bersama dan juga lambat laun bisa kita laksanakan juga bersama. Ya Bu ya. Untuk tanya habis ya. Kita tutup Bapak Ibu dengan mengucapkan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Nurhendra dan Pak Adi Dimoti sudah memberikan kesempatan, dan Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita masuk pada sesi kedua, budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia dan juga posisi kontrol. Seperti kita tahu, kebutuhan dasar manusia yang paling pertama, yang pokok itu ada bertahan hidup. Ya, itu kebutuhan kita yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bukan hanya kita, peserta didik kita juga membutuhkan yang kelimanya ini. Nah, tadi sudah diberi bayangan oleh Bapak Oki. Ini saling berkaitan ya dengan paradigma yang sudah disampaikan dengan kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kalau tidak ada yang ketiga item ini, kita belum tentu bisa bertahan. Nah, ini juga dibutuhkan oleh siswa kita. Artinya apa? Ketiga item ini mempengaruhi gaya belajar atau pandangan siswa kita, sangat berpengaruh. Gaya dia di sekolah itu berpengaruh. Kita harus lebih paham dia dari poin yang pertama ini, dari bertahan hidup. Ada banyak dari siswa kita yang kendala-kendala dia di sekolah itu bermunculan dari kondisi bertahan hidup ini. Nah, seperti bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana makannya. Saat belajar ada yang mengantuk, ada yang bermalas-malasan. Itu pengaruhnya dari ketiga item ini. Kita harus pahami itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Sebelum yang saya katakan tadi, bukan hanya kita, siswa juga butuh ini, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Ada juga yang hobi dengan hewan peliharaan. Nah, apa hubungannya dengan siswa kita? Kasih sayang dan rasa diterima ini, ketika mereka tidak menemukan seperti teman, keluarga, pasangan, dia tidak menemukan teman,
yang merasa seide dengan dia, yang merasa cocok dengan dia, itu mempengaruhi gaya belajarnya, itu mempengaruhi motivasinya, itu mempengaruhi pandangan dia. Kapan kita bisa berikan itu? Ketika siswa kita low, ketika dia patah semangat, ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya siswa yang rajin belajar saja, bukan hanya siswa yang punya motivasi belajar saja. Semua siswa kita butuh ini, kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun dia berbeda dari teman lain, dia juga butuh rasa ini. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, bukan karena mau belajar ya, karena suka dengan gurunya, suka dengan gaya gurunya menerangkan, suka dengan gurunya yang penuh kasih sayang, dia mau belajar. Ada motivasi seperti itu. Bagi mereka, teman sebaya juga sangatlah penting. Kalau tak ada teman di lokal, dia tidak mau sekolah. Ada. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kalau tidak dengan teman itu, saya nggak mau. Dan juga kita temukan seperti itu. Kita lanjut dengan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak, siswa kita dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Di mana kita bisa lihat sering di jam-jam istirahat atau pergantian jam, siswa kita ada yang pergi keluar area sekolah dengan berbagai cara. Diizinkan atau tidak, dia akan mencari cara untuk keluar area sekolah. Artinya tingkat keinginan dia untuk kebebasan ini sangat tinggi. Nah, itu juga perlu kita pahami. Lanjut ke yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan. Itu siswa kita bilang hidup itu menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti lumba-lumba atau hewan primata lainnya, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Manusia hampir sama, tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan apa yang mereka senangi. Ketika dia senang dengan suatu hal, dia akan mau mengikuti sampai akhir, apapun kondisinya. Itu siswa kita yang memiliki tingkat kesenangan yang tinggi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan mereka bertingkah Do you wanna know? Paparan yang sudah diberikan oleh beberapa narasumber tadi terkait dengan masalah posisi kontrol saya sebagai seorang guru. Jujur, dari kelima posisi kontrol itu saya pernah melakukan semuanya. Cuman dari paparan tadi saya menjadi lebih ada refleksi terhadap diri sendiri. Di mana posisi kontrol itu yang paling baik itu adalah tentu di level sebagai manajer.
Di mana sebelum-sebelumnya berdasarkan yang telah saya alami, saya juga pernah berposisi sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, terus sebagai teman, dan juga sebagai pemantau ya. Barangkali saya butuh proses untuk sampai pada manajer. Dan saya sangat bersyukur sekali mendapat paparan tadi karena menambah ilmu saya, terus juga bahan refleksi sehingga saya tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak. Kemudian yang lain kita keyakinan. Nah, jadi dari kelas kita di 12F4 ini kita akan coba bikin bagaimana kita menyusun sebuah peraturan, kemudian kita turunkan yang menjadi kesepakatan, kemudian menjadi keyakinan. Nah, sebelumnya ada pertanyaan sampai di situ nggak? Enggak. Pas. Kita tulis di sini. Berarti masing-masing kita menulis peraturan dulu. Di kertas berwarna kuning itu isinya adalah peraturan. Jadi 1/4. Ya, 1/4. Isi peraturannya itu di sini. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Nita. Kemudian ini 4. Ini baru 3. Silakan ditulis di situ ya. Di sini 4. Sesi sampai batasan koma. Sini 4. Ya. Ini 4. Mungkin ada. Ya. Peraturan. Peraturan kelas kita. Yang ini 4. Ya. Sini bertiga atau 4 di sini boleh juga. Jadi. Nah. Silakan. Diambil dengan abang dan kawan-kawan. Ya. Ya, silakan dipikirkan masing-masing kita itu 2 peraturan. Ya, ini. Paling 2. Yang paling peraturannya 2 ya, 2 peraturannya ya. Nanti kan yang 2 peraturannya Pak. 2 boleh. Isi sticky note itu 2 peraturan. Nanti kita tempel mana yang sama kita lihat. Bisa? Bisa? Nah, 2 peraturan itu, ini pertama satu lagi kertasnya, yaitu duplikatnya 1, yang 1 untuk ditempel, 1 duplikatnya. Duplikat tetap tinggal di kelompok yang sama. Ya, ini duplikatnya ya. Silakan bekerja. Silakan tulis. Nah, ini duplikatnya, duplikatkan ke sini ya. Pak, untuk tinggal di sini. Dua. Ini duplikatnya ya. Ini duplikatnya. Tidak pakai nama. Dia peraturan kelas kita untuk kita bersama ya. Ya. Sudah, kita kasih waktu sekitar 30 menit lagi, 3 menit lagi. 3 menit. Ya. Ya, peraturannya dulu.
Duplikannya tinggalkan di mejanya, yang satu kita tempel. Lagi yang lainnya? Ya? Bagi yang lainnya dengan duplikannya silakan tempel ke depan di kereta peraturan. Yang memang satu tempel itu bawa lagi ke belakang. Yang tempel di bukan. Yang tempel lagi. Kelompok mana yang belum? Yang belum yang mana? Yang satu di atas mejanya tolong dilihat lagi ya. Berapa kelompok lagi? Kelompok sama Basian sama? Satu lagi, Pak. Satu lagi. Kelompok Ambil? Sama. Sudah ya. So, kelompok Lita dengan Linda Sian. Ya. Tapi satu lagi kita tunggu ya. Kita tunggu yang satu itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, di sini lagi sana. Duplikannya Pak. Oh, duplikannya ya. Sudah. Nah, apa jawabannya lah? Jadi, nah, kita bahas lagi. Nah, kita kesimpulan untuk kita bersama yang telah menyelesaikan tugasnya. Yang memang satu tempel itu bawa lagi ke belakang. Yang tempel di bukan. Bukan ya. Nah, bagi yang tempel lagi. Kelompok mana yang belum? Yang belum yang mana? Yang satu di atas mejanya tolong dilihat lagi ya. Berapa kelompok lagi? Kelompok sama Basian sama? Satu lagi, Pak. Satu lagi. Kelompok Ambil? Sama. Sudah ya. So, kelompok Lita dengan Linda Sian. Ya. Tapi satu lagi kita tunggu ya. Kita tunggu yang satu itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Nah, di sini lagi sana. Duplikannya Pak. Oh, duplikannya ya. Sudah. Nah, apa jawabannya lah? Jadi, nah, kita bahas lagi. Nah, kita kesimpulan untuk kita bersama yang telah menyelesaikan tugasnya. Pertama, tidak boleh makan pada saat PBM berlangsung. Mana yang sama nanti kita pakai satu. Yang kedua, tidak boleh tidur pada saat PBM. Nah, yang selanjutnya, dia menjelaskan dulu yang selanjutnya. Masuk paling lambat 15 menit. Nah, ya, kemudian boleh tidur di kelas paling lambat
KP saat BBM dimulai. Digunakan saat diperbolehkan saja. Jawab, Pak. Nah, tidak boleh makan dalam jam pelajaran. Sudah ada dua ya. Peraturan selanjutnya menggunakan HP saat diperlukan. Juga sudah ada ya. Ada dua. Izin saat jam pelajaran maksimal 10 menit. Nah, kita kasih tepuk tangan. Ini menghormati guru, tidak ribut saat guru menyerahkan bayaran, sopan dan menjaga perkataan, tidak bawa buku, boleh 1 berdua untuk mengingat waktu. Ya, mengingat waktu. Nah, masih ingat yang kita buat itu? Itu peraturan tuh. Peraturan ini kita keluarkan dalam bentuk kesepakatan nanti. Kesepakatan itu tidak ada lagi kata tidak boleh, dilarang, itu tidak ada lagi. Kita pikirkan yang mana contohnya ya. Tidak boleh makan pada saat BBM langsung, berarti kesepakatannya apa? Makanlah sesuai dengan waktunya. Itu contohnya. Kamu turunkan dalam kalimat positif. Nah, masih ingat kan? Untuk kesepakatan kelas kita kasih warna berapa? Warna pink. Menjadi 1 per kelompok. Ya, 1 per kelompok. Nah, ini yang warna pinknya. Menjadi kalimat positif. Judulnya itu adalah kesepakatan. Nah, ini temanya belakang. Kalau kesempatannya kalimat positif dan tidak tidak boleh ini. Guru ini ya kan, dia pernah rajin tanda ini. Mantap, aku dipersiapkan nih guru kan gini yang sini. Gua ke backup deh sama. Boleh buat kalau nggak bisa dia sama. Ini siapa? Tapi kalau ada kena saudara tadi, Kunci guna ada channel. dari kata tidak boleh
mana peraturan itu yang masuk akal, mana yang tidak masuk ke dalam akal. Biar bawah ya. Tapi kan ada. Sengaja pakai kasih pink tadi cantiknya. Cantik. Nah, coba lagi yang belum. Kelompok yang kelompok Rafiqan itu sudah ya? Sudah ya? Tinggal satu lagi, berarti kelompok Salma. Ini Salma. Udah kita ketik ya, terus kita menambah. Nah, peraturan itu banyak kata-kata negatif. Ya, jadi di peraturan itu banyak kata negatif, maksudnya tidak boleh dilarang. Berarti itu peraturan kan dilarang merokok, dilarang main HP, berarti kalimatnya kalimat negatif. Kita jadikan kalimat positif ya. Nah, kita satu, ya. Pergunakanlah HP pada saat diperlukan. Ini kesepakatan kan? Makanlah pada saat jam yang telah ditentukan. Kamu kan? Kemudian makan pada saat waktu yang ditentukan. Berarti ini sudah. Ini sudah dua ya. Jangan begadang, tidurlah tepat waktu. Ini masih peraturan jangan ini? Masih, Pak. Masih ya, ini masih. Jangan begadang. Ini masih peraturan nih ya. Belum lagi kesepakatan. Boleh tidur saat apa nih? Saat mengantuk berat. Ya. Ini sepakat kita nih. Ya, Pak. Karena kalau mengantuk, Pak, pelajaran tidak fokus sama. Ya. Ini kita lihat tanda tanyanya dulu ya. Sesuai dengan kesepakatan pula ya, atau kesepakatan pula. Kemudian kami akan menyebati ini dan perlu kita lakukan apabila ada murid yang merasa tidak sanggup mengikuti PBM boleh tidur 30 menit. Ini jadi dia sesuai dengan rasional dan ya dengan rasionalnya ya. Nah, ini peraturan ya. Lanjut. Kesepakatannya lagi. Sebelum masuk ke ruangan kelas sepatu dibuka. Ya, ini sudah masuk ya. Ya. Menjaga kebersihan kelas untuk kenyamanan bersama. Bisa ya? Kesepakatan lagi masuk kelas tepat waktu berarti masuk nih ya. Ya. Kemudian ini pakai kami ya. Ya, Pak. Tahu, Pak. Ketika salah satu siswa yang tidak sanggup untuk ikuti PBM maka diizinkan untuk istirahat selama 30 menit. Ini tanda-tanya ya. Sebab peraturan kita ada. Nah, ini masih ada tanda-tanya. Kalau masih ada tanda-tanya ini itu di luar nalar. Ya. Di luar nalar. Di luar nalar. Nah, kita akan masuk ini. Coba lihat dulu. Nah, keyakinan kita. Keyakinan. Apa itu keyakinan? Percayaan. Hukuman kita dari diri kita sendiri. Bukan dari peraturan, bukan dari bapak, bukan dari yang lain, tapi rasa tidak nyamanlah yang akan menghukum kita. Kita yakin kan? Bagaimana rasanya kita yakin bahwasanya sebuah peraturan itu butuh oleh kita. Kita yakin ketika kita sedang lapar kita akan makan. Ya, bukan keyakinan. Cuma tidak itu keyakinan itu ada beberapa buah. Contohnya ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan. Kita lihat mana yang masuk ke sini. Tidak boleh makan pada saat PBM ini ya. Pergunakanlah HP saat diperlukan. Itu nilai-nilai keyakinan kita apa? Hah? Rasa hormat kan? Menghargai kan?
masuk di situ. Ketika kita katakan di sini tidurlah tepat waktu, ada empati, keingetahuan, kreativitas, mandiri, integritas, rasa hormat. Mandiri. Berarti lokal ini mandiri. Atur diri kita sendiri. Nah, kemudian ketika kita sepakati sebelum masuk ruangan, sepatu Anda dibuka, menghargai orang yang pikir hargai, berarti tidak menghargai ya. So, kan? Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas untuk kenyamanan. Ada menghargai. Terus masuk kelas tepat pada waktunya. Masuk mandiri. Mandiri ini bisa kita tambahkan. Lokal kita ini yakin nggak dengan kreativitas? Berarti PR atau pekerjaan diselesaikan sesuai waktunya. Berarti kreatif. Nah, ini kembangkan kreativitas. Nah, apa? Kreativitas. Berarti kreativitas itu pas ya? Ya. Nah, kemudian ketika teman kita ada masalah, kita merasa ikut berduka. Apa namanya? Empati. Kita yakin dengan hal itu? Ketika tidak ada bully di sini, namanya kita berempati. Ya, tidak ada bully. Kemudian menghargai sudah. Ketika guru telah ada di dalam, Anda akan belajar sesuai dengan waktunya, dengan peraturan yang ada di mata pelajaran masing-masing. Maka di situ akan ada keyakinan kita saling rasa hormat. Nah, berarti itu yang ada di dalam kelas kita ya. Silakan satu orang ke depan bawa HP-nya, difoto ini dari sini. Siapa yang akan melaksanakan? Nah, dari sini kemudian nanti hanya keyakinan saja nanti yang akan kita ulangi fotonya. Udah? Nah, ini aja satu dengan potret. Udah? Nanti kita kirim ke grup lokal ya. Kita Excel-nya kan di sini kan? Di sini ya. Nah, berarti nanti boleh Anda buat di lokal kita ini dalam bentuk pasangan apa namanya seperti itu, tidak terpikat jauh itu. Berarti keyakinan di lokal kami, di kelas kami. Kemudian apa itu? Agar kita duduk, berarti mana yang terang kalau kita saling menghargai, mendirikah, kreativitas kan? Berarti kita yakin dengan itu ya. Bisa berarti kita kelas dengan sekretarisnya membuatkan ini secantik mungkin, kemudian kita gantung di situ. Yang ini ya. Nah, bisa yang seperti itu. Nah, kita kasih terus dulu. Berarti dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka keyakinan kelas ini akan kita lakukan.